Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Alamaya di channel Tani 19, sahabat ya, channelnya Tani Pemula. Alhamdulillah sahabat, hari ini saya masih bisa beraktivitas seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat tentunya sahabat ya. Salam sukses, salam semangat, salam sehat tentunya buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Nah sahabat, kali ini saya sedikit akan berbagi dengan sahabat ya. Kebetulan nih saya posisi lagi di kebun kapulaga atau kebun kopi juga ya, karena ini tumpang sari antara kapulaga dan kopi gitu. Dan ini tidak semata-mata tidak ada alasan antara bisa saja ditumpang sari dengan yang lainnya, tapi karena ini posisinya saya nanam kapulaga di kebun kopi, jadi artinya ini kopi tumpang sari dengan kapulaga ya. Memang ini saya rencana mau remajakan ya, karena ini kopinya kopi lancuran jenisnya. Jadi saya ini rencana mau stek sebagian ya. Jadi saya akan remajakan dengan cara ditebang ya. Ada beberapa keuntungan tumpang sari antara kapulaga dengan kopi ya. Di antaranya mungkin nanti saya akan bahas ya di videonya sambil kita review. Jadi memang kekurangan juga ada gitu, jadi dua-duanya ada, cuman lebih cenderung banyak kelebihannya ya menurut saya sebagai petani pemula. Oke, kita langsung saja ke cuplikannya, tapi sebelum lanjut jangan lupa di like sahabat ya, dan di share juga, serta paling utama adalah di subscribe ya sahabat, agar saya selalu termotivasi untuk berkarya, berbagi, berinovasi walaupun apa adanya sahabat ya. Oke, dan tak lupa juga biasa sebelum kita lanjut pekerjaan kita ngopi dulu sahabat ya. Mantap. Ini sahabat, jadi kopi keuntungannya daripada kopi dan kapulaga itu, nah ini kan baru 3 bulan, 6 bulan ya, 3 bulan karena bibit satu nih baru 6 bulan ya. Nah ini karena saya rencanakan diremajakan, jadi saya tebangin seperti itu ya sahabat. Itu ada beberapa yang sudah keluar tunas. Ini kapulaganya lumayan sudah mulai pada tumbuh normal ya. Nah itu kopinya lihat di atas jadi susah. Kalau kopi lancuran memang bagus juga, cuman panen itu tinggi, udah tinggi, banyak semut, dan ini memang harus diremajakan ya. Saya tahun ini rencana mau saya remajakan, memang sedikit lama, sedikit butuh proses ya, namanya bekerja itu pasti perlu proses. Seperti kapulaga juga ini 6 bulan kita ya harus merawatnya, sampai 1 tahun itu baru bisa produktif. Dan kopi juga ini kalau kita remajakan tahun kemudian baru bisa kita panen, tapi kita ngereyuh aja, ngereyuh bahasa Sunda mah ya, daripada kita diam ya. Ini salah satu kelebihannya ini kalau kita salah satu kelebihan daripada kita tanam kopi dan kapulaga ini, seperti ini kita panen kopinya ini karena sambil ditebangin ini lumayan lah pada ada kopinya ya. Kita panen kopi juga, jadi ketika kita ngelihat di bawah pohon kopi ada kapulaga nah, seperti ini, kita siangin ya sambil lewat aja, nggak perlu semua satu. Nah ini seperti ini. Nah kan kita kalau nggak kita bersihin suka sayang juga kalian lewat. Nah ini kapulaganya ada yang tua, kita panen aja tuh. Nah ini lokal ya jenisnya ya. Tuh ya sahabat, yang masuk. Jadi kenapa saya batas ini tuh sekalian, ini buat kapulaga tuh sahabat ya.
kapulaga. Dan ini saya bawa gergaji juga, tujuannya ini buat memotong kopi itu. Ini udah dipotong-potongin, kita ke atas, jadi kita bisa panen double ya, di atas panen, di bawah juga panen gitu sobat ya. Ini keuntungan daripada kita tanam tumpang sari antara kopi dengan kapulaga sobat ya. Nah, kita tuang dulu sobat ya biar gampang, karena ini kalau kapulaga kita masukin di sini, kita tuang. Biasa nih sahabat ya, nyimutan kalau bahasa Sunda mah. Jadi sambil kita kerja nyangin kapulaganya atau nebangin kopi buat preparing, soalnya sebenarnya preparing untuk di bulan 10 kita mau stek, jadi kita tebangin kopinya agar keluar tunas. Nanti pada saat bulan 10 tiba ke musim hujan, kita udah siap, jadi enggak kerja 2 kali, fokus ke nyetek nih. Ini biji merah sahabat ya, pilihan ini semutnya banyak. Pohon tumbang gitu, semutnya banyak seperti ini sahabat ya. Jadi kita kalau ke atas melihat ada kopi, kita panen. Kalau ke bawah kita lihat ada kapulaga yang tua, kita panen juga. Ini masih muda nih. Jadi ini kalau fungsinya salah satu kelebihan daripada tumpang sari dengan kapulaga nih untuk kopi, atau kapulaga ditumpang sari dengan kopi juga, ini kelebihannya begini. Jadi ketika kita panen itu panen di atas, panen bawah juga, artinya sama-sama biji. Ini biji kopi dan bawah biji kapulaga ya, bukan biji yang aneh-aneh ya sobatnya. Nah, kita tebang yang itu ya, jadi nanti biar posisinya, karena saya ratain untuk 1 meteran lebih ya, biar lebih pendek, saya tebang 1 meteran lebih. Ini kenapa nggak saya matikan ya atau putus, karena ini B2 nya masih banyak buat tahun depan. Lumayan tuh B2 ya, sebut B2 itu buah 2, bakal buah tahun depan tuh, bunga-bunganya keluar. Ini keluarnya tahun depan, jadi ini tunas, airnya buang, tidak akan produktif. Nah, ini sebenarnya kalau sudah saya setek, udah tumbuh, yang ini tuh dibuang. Tapi karena kita nunggu biar kita setek dulu, nah lumayan kan, ini ada B2 nya, kita manfaatin dulu biar dipanen. Walaupun ya lumayan lah buat ngopi mah. Nih kayak ini kan lumayan. Jadi harus sabar sahabat ya, karena ini memang sedikit-sedikit, kalau nyimutan disebutnya ngabisin yang sisa tuh. Kalau nggak diambil kan sayang juga, kalau diambil juga lek atau repot juga ya, karena sedikit, udah tinggi-tinggi sedikit lagi. Makanya nih sekalian remajakan untuk di stek agar posisi kopi itu 1/2 meter atau 1 meter lah gini. Nah, seperti ini nih udah saya tebang sebenarnya yang pertama, tapi itu tidak ada ya. Posisinya susah juga sahabat ya.
Pegang kameranya sendiri, maklum sobat, di kameramen juga sobat ya. Nah, kita coba ini sebenarnya udah ada tunas air, cuman terlalu tinggi sahabat ya, jadi saya akan perpendek lagi. Agar posisinya 1 meter. Nah itu kan bisa dilihat kopinya udah kehitam-hitaman ya. Nah, kita coba tebang, keluarin pusaka dulu sobat. Ini, nah ini 1 meter dari sini sobatnya, bisa dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Tebang aja tapi jangan tebang habis ya sobat. Nah, jadi posisinya antara tebang habis segini ya. Nanti dengan harapan ini kalau kita stek tunas bisa keluar di sini atau di sini ya. Atau bisa langsung kita habisin, putus. Nanti stek langsung dari batang. Tapi karena kita biar hidupin dulu B2-nya, biar tahun depan masih bisa panen gitu ya, sambil nunggu hasil stek tumbuh tahun depan ya. Kan lumayan setahun tuh nunggunya. Nah, ini kapulaga juga aman kalau begini. Jadi ini hidup, kalau ini nyambung, kopi itu kuat ya, pasti hidup walaupun di bawah. Kecuali patah nih, ini patah banget tuh, ini patah banget itu, ini sangat patah banget, jadi mending dibuang. Nah, kecuali patah, memang sedikit berantakan jadi kebun, tapi nanti ke depannya kita akan lebih rapi, posisi kopinya pendek-pendek. Ini kan upaya ya sahabat ya, kita upaya dulu. Nah, saatnya kita panen kopinya. Ini karena susah juga sahabat ya. Nah, kita panen kopinya sahabat ya, biji merah terus nih, nah udah matang di pohon. Dan ini sisanya buat tahun depan sahabat ya. B2 nya itu kan masih banyak, nanti kita review deh. Nah, ini suatu kelebihannya di sini, kelebihan daripada tumpang sari dengan kapulaga atau kopi ini, salah satunya panen double ya, atas bawah gitu. Bawah pak panen kapulaga, atasnya panen kopi. Kalau kopi tiap tahun ya, tuh lama juga sih, cuman kan efektif. Kalau kopi itu sekali tanam panjang, sama kayak kapulaga ya. Begitupun sebaliknya, kekurangannya apa nih? Kalau kekurangannya itu karena akarnya itu sangat rembet ya. Tahu rembet nggak sahabat? Rembet itu serabutnya sama-sama tebal gitu ya, baik kopi ataupun kapulaga. Kalau kita kurang suplai pupuk, sama pupuk organik ya, itu bisa saling mengalahkan. Itu kekurangannya sahabat ya. Jadi kita memang
pupuk harus seimbang. Itu yang disebut namanya kalau di padi itu swasembada pangan ya, pupuk berimbang. Nah ini kita juga harus kasih pupuk yang berimbang. Memang sedikit ekstra kita harus, kalau organik itu kita harus mau ngumpulin kohe, terus arang sekam juga, atau pupuk ya namanya organik lah Pak, pasti bagus. Cuman ada walaupun organik juga harus terukur sahabat ya, dalam arti terukur itu fungsinya. Kalau buat kopi itu organik apa gitu, karena beda-beda kandungan juga. Kalau organik juga ya memang tidak ada efek samping. Untuk organik itu malah rata-rata bagus ya semua pupuk, cuman lebih spesifik gitu. Kalau lebih spesifik itu buat kopi apa, buat kapulaga apa, itu ada ya. Nah ini sahabat ya, jadi salah satu cara saya untuk meremajakan kopi dan tumpang sari dengan kapulaga itu ya ini ya sahabat. Alasan saya karena panen di atas, panen di bawah juga sahabat ya. Nah itu gambarannya sahabat. Jadi semutnya sahabat tuh banyak, karena ini kopi lancuran tuh rata-rata banyak semut, daerah-daerah dingin tuh. Nah jadi setelah kita panen kopi, kalau kita lihat di bawah ini kapulaga kan, kalian aja siang ini kan udah pada tumbuh lagi nih. Ini kan banyak sampah-sampahnya atau gulma-gulmanya juga kita siangin. Jadi nah ini kayak di bawah tuh kan ada, sambil ituin gulmanya panen kapulaganya tuh lumayan kan. Jadi kita di atas panen, bawah juga kita panen walaupun sedikit-sedikit kan. Tiap ke kebun bisa nih kayak ini nih. Selain ini kan bunganya tuh pada keluar lagi nih. Tuh ini kan kapulaganya kubur tanah tuh. Ini kita udah tua kan ambil. Jadi sekalian sahabat kalau enak kapulaga mah harus begini nih, udah tua tuh ambil. Jadi kita ambil sahabat ya, panen lah. Jadi lumayan ini kalau fungsinya tumpang sari kopi dan kapulaga tuh seperti ini. Masukin tas yang digendong ini buat kapulaga sama gergaji sahabat ya. Nah, itu juga kan kopinya tuh harus tebang juga ya, udah pada merah juga tuh, hitam-hitaman sahabat ya. Tuh lihat ini kan tinggi, jadi kita akan remajakan pohon ini. Aduh ya begitu sahabat ya, sambil nyangin kerjanya sendiri harus pakai cara dan teknik, karena bayar tenaga kerja juga mahal sahabat ya. Sekarang bukan mahal lagi, susah juga, karena masing-masing punya kesibukan. Tapi kalau kita bisa sendiri kenapa enggak gitu, why not sahabat ya. Nah kita lanjut lagi kopi ya. Jadi kesamper lagi kopinya ya sahabat ya. Dan gitu jadi otomatis kadang keliling kita tuh. Nih kopinya sahabat ya.
Oke sahabat ya, mungkin itu saja sebagai gambaran ya kenapa saya tumpang sari antara kapulaga dan kopi, yaitu tadi alasan saya ya, dan kekurangan dan kelebihan sudah saya jelaskan ya, hanya sedikit gambaran saja itu yang saya lakukan sebagai tani pemula sahabat ya. Jadi yaitu tadi kekurangannya, kita harus kuat pupuk. Memang pupuk kan lumayan mahal kalau beli, walaupun organik ya. Kalaupun kita nyari, kita harus ekstra tenaga juga, tapi insya Allah lah kalau kita semangat niat pasti bisa. Nah terus selain itu juga lumayan lama gitu prosesnya, kurang lebih ya 6 sampai 1 tahun gitu ya untuk kopi. Apalagi kalau dari bibit itu bisa 2 tahun 3 tahun ya, maksimalnya 4 tahun bisa baru produktif kalau dari bibit segini ya. Beda halnya dengan kopi-kopi yang sudah besar, antara 4 tahun kita baru tumpang sari kapulaga. Nah itu kapulaga kan setahun juga udah produktif gitu ya, kalau setahun setengah produktif banget gitu. Cuman 6 bulan juga kalau kita bibitnya dari satu titik itu 4 sampai 5 itu bisa cepat ya, seperti di video-video saya sebelumnya. Nah ini alasan saya untuk tumpang sari dengan kopi, karena selain panen di atas, panen di bawah juga. Ini seperti ini, panen di atas, kita panen dari bawah juga. Jadi memang lama, tapi sekalinya kita panen itu, kalau sekalinya waktunya panen tiba atau masa produktifnya telah tiba, itu ada daya kejut lah ya, selain kita fokus tapi dari hasil panen juga kita punya daya kejut atau jadi puas lah. Nah itu tadi ya sedikit gambaran dan alasan saya untuk tumpang sari kapulaga dan kopi. Mudah-mudahan bermanfaat. Bukan berarti saya mengajari atau menggurui, tetapi ini hanya sharing sahabat ya, terutama buat para pemula. Syukur alhamdulillah kalau ada manfaatnya ya, terutama buat para pemula seperti saya ya, dan syukur alhamdulillah kalau memang bermanfaat buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Setidaknya ini sebagai dokumen saya buat keturunan saya, anak cucu saya ke depan nanti ya, dan sebagai bahan review saya juga. Sekian dan terima kasih. Salam sahabat Kapulaga Nusantara, salam penikmat kopi, salam petani Indonesia, salam petani cerdas, salam tani pemula, salam tani 19, sukses selalu, sehat selalu, jaya terus, maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.